صلي على سيدنا محمد طب القلوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang kami cintai, bagaimana keadaan kalian semua di rumah? Alhamdulillah, insyaallah sehat walafiat. Anak-anak, pada pagi hari ini marilah kita belajar kembali bersama-sama. Walaupun jarak kita jauh, tapi kami yakin hal yang seperti itu tidak akan mengurangi semangat belajar kalian. Anak-anakku semua, marilah kita membaca doa bersama-sama sebelum pembelajaran kita mulai. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wal ifadah wal istifadah wa tamassuk ala kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, semuanya dibuka halaman 69. Kitab fikih membahas tentang sunnah-sunnah yang dilakukan pada 2 hari raya. Semuanya sudah dibuka, marilah kita melihat ke papan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yusannu yaumal aidain. Alladzi, perkara, yusannu yang disunnahkan, yaumal aidaini, pada 2 hari raya. Marilah kita bahas kalimat ini satu persatu. Alladzi yusannu, apakah yang dinamakan sunnah itu? Sunnah ialah ibadah yang kita lakukan. Apabila kita melakukan, maka kita akan mendapatkan pahala. Jika kita tinggalkan, maka kita tidak akan mendapatkan dosa ataupun tidak mendapat siksa. Yaumal idaini, 2 hari raya. Iden, kalimat iden di sini adalah kalimat yang menunjukkan arti tasniyah kalau kita belajar bahasa Arab. Jadi kalimat iden itu adalah kalimat yang menunjukkan arti 2. Iden artinya 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi alladzi yusannu yaumal idaini, apa saja yang disunatkan pada 2 hari raya? Al-awwalu, yang pertama adalah al-huslu. Kesunahan yang pertama pada waktu hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, adalah mandi sebelum kita berangkat melaksanakan sholat id, untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan jasmani kita, agar dalam pelaksanaan sholat id itu kita bisa khusyuk, khudu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sunnah yang kedua, ats-tsaniyah at-tazayyun bi ajmalil thiyab. Adapun kesunahan yang kedua pada waktu hari raya adalah memakai pakaian yang bagus. Ini sudah ngetren di masyarakat, kalau hari raya Idul Fitri itu mereka berbondong-bondong untuk membeli pakaian yang baru. Padahal di dalam kitab fikih itu bukan baru, tapi bagus. Jadi kalau kita mempunyai pakaian yang bagus, lah yang bagus itulah yang kita pakai. Maka ketika kita melakukan sholat id dengan memakai pakaian yang bagus, maka kita akan mendapatkan pahala kesunahan. Kemudian sunnah yang ketiga, ats-tsalitsatu al-jahru bit-takbir, yaitu mengeraskan bacaan takbir fil manazili, di dalam rumah, wal aswaq, dan di dalam pasar, wat turuq, dan di jalan-jalan, min awwali lailatil id, mulai dari pertama hari raya, hatta yashra'al imamu fi sholatiha, sampai imam akan melaksanakan ibadah sholat. Jadi kesunatan yang ketiga adalah kita disunatkan untuk mengeraskan bacaan takbir. Ini sudah menjadi kebiasaan kita kalau pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kita melaksanakan takbiran di musola, di masjid-masjid. Begitu juga di dalam rumah, kita juga disunahkan fil manazil wal aswaq, di pasar-pasar kita juga disunahkan mengeraskan membaca takbir, waktu dan di jalan-jalan, min awwali lailatil id hatta yas'al imam. Untuk nomor 3 ini adalah kesunatan yang kita lakukan pada waktu hari raya Idul Fitri.
Jadi kalau hari raya Idul Fitri itu takbirnya dimulai dari awal Lailatul Aid, mulai malam yang pertama sampai imam akan melaksanakan ibadah sholat. Itu kalau hari raya Idul Fitri. Ar-Rabi'atu, adapun kesunatan yang nomor 4 adalah at-takbir akibat kulli sholatin min subhi yaumi Arafah ila asri akhir ayyamit tasyrik. Adapun kesunatan yang keempat adalah juga membaca takbir setiap selesai melakukan ibadah sholat. Akibat kulli sholatin min subhi yaumi Arafah, mulai dari subuhnya hari Arafah, yaitu hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah kita sudah disunahkan untuk mengumandangkan takbir ila asri ayyamit tasyrik, sampai akhir hari tasyrik. Hari tasyrik adalah 3 hari setelah hari raya Idul Adha, yaitu jatuh pada tanggal 11, 12, 13. Jadi untuk nomor 4 ini adalah kesunatan yang harus kita lakukan pada waktu hari raya Idul Adha. Jadi kalau hari raya Idul Adha kita disunatkan mengumandangkan takbir setiap selesai sholat fardu, atau dimulainya takbir pada waktu hari raya Idul Adha itu mulai subuhnya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir sampai dengan hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Anak-anakku semua yang kami cintai, mungkin itu sekedar materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan ini ada guna dan manfaatnya untuk kalian semua. Mungkin ada materi yang belum mampu atau belum difahami, bisa dipelajari dan bisa ditanyakan kepada saya. Dan kami akhiri, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 8 baik A, B, C dan D. Bahwasanya untuk tugas fikih ini kalian harus menulis kalimat takbir atau lafaz takbir di buku tulis masing-masing dan besok dikumpulkan ketika masuk. Mungkin itu sekedar dari kami dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.